sesama relawan Anies kita saling support ya, saling dukung, saling bantu, saling berkoordinasi. Kita berharap Anies ini kemudian tumbuh berkembang juga di seluruh Indonesia. Marsnya tadi itu sangat menggugah ya, saya dengar dari belakang bis, iri Anies saja yang duluan deklarasi belum punya Mars kan gitu ya. Yang manis-manis insya Allah seluruh Indonesia akan memilih Anies Rashid Baswedan. Ya, Pak Anies orangnya gagah, smart ya gitu ya, ganteng gitu ya, cerdas lagi ya. Dan itu kesukaan mama. Dalam penentuan presiden dan wakil presiden ya, selalu saja partai itu merujuk dua hal. Pertama popularitas, yang kedua elektabilitas. Ada apa itu popularitas? Tingkat keterkenalan seseorang. Apa itu elektabilitas? Tingkat keterpilihan seseorang. Jadi orang yang rasional untuk memilih seseorang itu harus kenal dulu. Setelah dia kenal, ya, baru kemudian dia sukai. Setelah dia sukai, baru dia pilih. Pertanyaannya, kadang dalam pemilu kita memilih orang tanpa kita kenal orangnya. Ya. Kenapa bisa terjadi? Bisa jadi ada amplopnya datang, ada sembakonya datang, ada gambarnya datang. Nggak kenal karakternya, nggak kenal apa yang sudah diperbuat. Yang begini namanya disebut pemilih yang irasional. Pemilih yang tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, yang logis. Kita ke depan berharap pemilu ke depan itu memilih seseorang karena pertimbangan objektif, ya, karena pertimbangan yang rasional. Ini tugas Bapak, Ibu-ibu semua. Sampaikan kepada ibu-ibu seluruh Indonesia bahwa memilih jangan asal pilih. Jadi harus kenal. Tugas ibu-ibu lah memperkenalkan siapa Pak Anies, bagaimana karakternya, bagaimana keluarganya, bagaimana kecerdasannya, bagaimana dulu dia sekolah, apakah tukang nyontek atau bukan, bagaimana kecerdasannya. Ada dua faktor yang menyebabkan orang bisa terkenal, pemimpin bisa terkenal. Satu, karena orangnya, karena karakternya, ya, karena kepribadiannya, ya, karena hasil kerjanya. Ya, kalau kita menyebut Anies Rashid Baswedan, pasti kita bisa menyebut Jakarta International Stadium. Pasti kita bisa menyebut revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Pasti kita bisa menyebut penataan trotoar di Jakarta, kan gitu ya. Pasti kita menyebut bagaimana penataan banjir, bangunan waduk baru, kan gitu ya, pembuatan embung baru, pengerukan waduk-waduk lama, pengerukan sungai, adanya normalisasi, adanya naturalisasi, dan banyak program-program untuk penanganan banjir. Yang pasti kita rasakan sebagai warga Jakarta bahwa jumlah titik genangan banjir dan kecepatan surut air banjir jauh lebih baik dibanding hal-hal sebelum gubernur sebelumnya. Nah, ini butuh pendekatan-pendekatan yang perlu kita jelaskan, kita sampaikan kepada masyarakat. Ya. Itu bisa membuat orang terkenal karena produk, karena hasil karya, karena kinerja. Ada yang kedua yang membuat seseorang juga bisa terkenal apa? Karena aspek psikologis. Contoh, dia sekampung dengan kita. Ya, dia dekat dengan kita. Ya, dia pernah satu sekolah dengan kita. Aspek psikologi inilah yang gampang didekati dengan aspek-aspek pencitraan. Contoh, saya pilih si A karena orangnya sederhana, ngantornya di warteg, kan gitu ya, makannya kerupuk, kan gitu. Masih pakai baju dinas ngulek sambal, kan gitu. Pertanyaannya, apakah ngulek sambal ada hubungannya dengan tugas jadi gubernur? Ya. Apakah kemudian saya harus makan di warteg? Ada hubungannya dengan kelancaran pekerjaan saya sebagai seorang gubernur? Nggak ada sebenarnya, tetapi kita orang Indonesia, apalagi mak-mak, kadang gampang tergoda dengan hal-hal seperti itu. Anies dituduh kanan, mak-mak jawab aja, Anies radikal, jawab aja. Berikan contohnya bahwa Anies seorang yang radikal. Mana selama di Jakarta? Apakah bantuan Anies hanya ke orang Islam saja? Kan tidak. Itu BOT itu bantuan operasional tempat ibadah. Itu tidak hanya ke masjid-masjid bantuannya. Tunjangan itu tidak hanya ke marbot, tetapi ke tempat-tempat ibadah yang Kristen juga dapat, yang Hindu juga dapat, bahkan kemarin tempat kremasi
Ya sampai tokoh Hindu itu menangis menerima bantuan bahwa sejak Indonesia merdeka baru pada saat Jakarta dipimpin oleh Gubernur Anies, ya ada bantuan alat kremasi yang sebegini canggih, kan gitu. Gereja kemarin dibantu, kan gitu. Ini bukti. Coba di Jakarta kita jalan malam apa semua rasa damai, karena apa? Kedamaian dihadirkan. Ada yang bilang Tanah Abang amburadul lagi katanya, di masa Pak Anies Tanah Abang jadi pocok-pocok katanya, maju mundur kan gitu ya. Ya belum, baru beres bicara itu ada masyarakat yang bilang, kata siapa sekarang kita datang ke Tanah Abang, stasiunnya rapi, jalan menuju pasar enak, apa semua kan gitu, angkotnya sekarang tidak ada ngetem-ngetem lagi kan gitu ya. Tugas ibu-ibu semua menyampaikan, mensosialisasikan keberhasilan dan perbaikan di Jakarta. Bahwa setelah deklarasi ini, silakan Mak Mas sampaikan kepada tetangganya, ya, kepada mak-mak yang juga ditemui, dan kepada calon mak-mak yang kemudian ditemui, sampaikan bahwa hari ini kalau kita ingin melihat Indonesia ke depan lebih sejahtera, pilihan yang tepat adalah Anies Rashid Baswedan. Kalau ditanya apa partainya, belum saatnya untuk bicara partai. Orang Indonesia itu upah-upahnya tinggi. Ya, kalau kita bicara rekan yang sekarang, koalisi yang sekarang tidak akan nyaman. Di kabinet itu akan saling sindir. Ya, partai A saya misalkan sama-sama hari ini duduk, misalkan saya partai A, hari ini ada temanku seniorku duduk di kabinetnya Pak Jokowi. Tiba-tiba partai A ini 2024 ke depan mau mendukung Pak Anies. Itu si partai B yang sama-sama mendukung Pak Jokowi akan nyindir-nyindir terus. Ngapain tuh si partai A kadernya masih duduk jadi kabinet, keluarin tuh. Ya, akhirnya menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi pasti akan ditunggu dekat-dekat kabinet berakhir, dekat-dekat masa kepemimpinan Pak Jokowi berakhir, baru bicara koalisi, baru bicara partai pendukung, baru bicara siapa wakil presiden.